Desa Wonorejo adalah contoh nyata dari keberanian dan tekad untuk berkembang. Di tengah suasana pedesaan yang menenangkan, ada upaya gigih untuk mengatasi setiap tantangan. Desa Wonorejo terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, terdiri dari 3 dusun, yaitu Blandit Barat, Dusun Blandit Timur, dan Dusun Banyol. Memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 602 hektar dengan jumlah penduduk 6.197 jiwa. Dimulai pada tanggal 1 Juli 2024, kelompok 19 program 1000 mahasiswa membangun desa Universitas Brawijaya berkomitmen untuk ikut serta mengatasi tantangan di Desa Wonorejo. Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun peternakan. Dengan itu kelompok 19 hadir dengan berbagai program kerja yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang relevan. Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari memiliki 7 tempat untuk mengais ilmu yang diantaranya 2 TK swasta, 4 SD negeri, dan 1 SMP negeri. Upaya dalam pencapaian SDGs 3 yaitu Desa Sehat dan Sejahtera dimulai dari tingkat TK. Kami menemui masalah terkait kurangnya kesadaran anak-anak terhadap kebersihan diri mereka sendiri. Untuk itu, Ombok membawakan program kerja sosialisasi PHBS kepada siswa melalui praktik cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, yang menjadi sebuah langkah sederhana namun sangat penting untuk menjaga kesehatan. Citra juga memberikan edukasi tentang kebersihan diri dan lingkungan melalui program kerja sosialisasi materi dan pelatihan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan. Sementara itu, di tingkat SD, kami melihat bahwa banyak anak-anak yang belum memahami tentang pentingnya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ivan membawa program kerja edukasi dan aksi membuang sampah pada tempatnya di sekolah. Bersama anak-anak SDN 2, kami melakukan aksi nyata untuk menjaga kebersihan sekolah. Kelompok 19 juga bersama-sama memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian SDGs 4, yaitu pendidikan desa berkualitas. Program kerja yang dibawakan oleh Ivan menjadi sebuah bentuk mengajarkan keterampilan dasar yang mendukung proses pembelajaran dengan lebih efektif dan menyenangkan. Desi membawakan program kerja sosialisasi kepemimpinan membentuk pemimpin muda melalui komunikasi efektif, karena melihat banyak anak SD yang masih kurang percaya diri dalam bersosialisasi dan bertanya di kelas. Di tingkat SMP, kami juga menemukan permasalahan yang serius terkait kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NABZA. Dito membawakan program kerja sosialisasi bahaya narkotika atau NABZA melalui pandangan pakar kesehatan dan hukum. Kembali ke tingkat SD, kelompok 19 menyadari bahwa kesadaran anak-anak SD tentang pentingnya menabung masih rendah. Dalam upaya mencapai SDGs 8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata, Alvira mengajarkan anak-anak bagaimana cara menabung dalam program kerja inovasi celengan kreatif dan sosialisasi literasi keuangan menabung sejak dini. Kami juga melihat bahwa banyak sampah plastik, terutama sedotan, seringkali menumpuk di lingkungan sekolah. Wafa mengajak anak-anak SD untuk menyulap sampah plastik menjadi karya seni yang bernilai ekonomi melalui program kerja sosialisasi pengelolaan sampah dari sedotan. Desa Wonorejo terus berjuang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kepedulian sosialnya. Selaras dengan tujuan SDGs 3 yaitu Desa Sehat dan Sejahtera, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat gizi dari bahan pangan lokal. Dengan itu, Sandy membawakan program kerja sosialisasi pembuatan es krim kacang hijau untuk mencegah stunting. Terdapat inisiatif luar biasa lainnya yang berfokus pada kesehatan mental masyarakat, yaitu Posyandu Jiwa Gerdu Sawah. Program ini didirikan untuk memberikan layanan kesehatan mental terpadu bagi semua lapisan masyarakat. Sebuah langkah penting menuju SDGs 10 yaitu Desa Tanpa Kesenjangan. Namun sayangnya, inisiatif ini masih kurang dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Maka dari itu, Hafla membawakan program kerja strategi branding tempat pemberdayaan ODGJ dalam bentuk video dan artikel. Tidak lupa pula dalam sektor pertanian, seiring dengan tujuan SDGs 9 yaitu infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, kami melihat peluang untuk memajukan sektor pertanian desa dengan membawakan program kerja, teknologi tepat guna untuk kesejahteraan, pembuatan alat penangkap kabut sebagai solusi alternatif dan smartphone di Desa Wonorejo yang dibawakan oleh Farel. Sementara itu, melihat potensi besar pada banyaknya pohon kelor yang tumbuh subur di desa ini, Lenka membawakan program kerja optimalisasi pertanian berkelanjutan, pembuatan pestisida nabati daun kelor, dengan berfokus pada tujuan SDGs 15 yaitu Desa Peduli Lingkungan Darat. Dan ada melakukan reboisasi hutan dengan program kerja reboisasi hutan pusung dengan menggunakan bibit buah alpukat dan durian.
Di sisi lain, Desa Wonorejo memiliki hasil ternak yang dikenal memiliki kualitas yang tinggi. Namun beberapa tahun lalu, wabah penyakit mulut dan kuku PMK melanda membuat produksi ternak menurun drastis. Setelah pulih, potensi besar peternakan di Desa Wonorejo menjadi kurang dilirik oleh masyarakat luas. Mengusung tujuan SDGs 18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, dari membawakan program kerja strategi branding potensi peternakan dalam bentuk video dan artikel pengenalan desa. Program 1000 mahasiswa membangun desa Universitas Brawijaya yang dijalankan di Desa Wonorejo telah berhasil mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat di berbagai sektor, terutama kesehatan, pertanian, dan peternakan. Dengan mengusung nilai-nilai SDGs sebagai landasan, program-program ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk keberlanjutan di masa depan. Kami, kelompok 19 program 1000 mahasiswa membangun desa Universitas Brawijaya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga desa Wonorejo atas sambutan hangat dan kerjasamanya yang luar biasa selama program ini berlangsung. Pengalaman yang kami dapatkan di desa ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kami, tetapi juga memperkuat komitmen kami untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih Desa Wonorejo atas setiap pembelajaran berharga yang telah kami terima.